Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini tanpa menunggu lama, Xiaoyan segera menanyakan berbagai hal tentang reruntuhan kuno yang ada di bintang Super Leguan. Jin Dongmi pun segera sigap memberitahu Xiaoyan semua yang dia ketahui. Lalu saat dia menjelaskan bahwa di dalam reruntuhan itu ada token iblis abadi, Xiaoyan tiba-tiba terdiam. Namun setelah beberapa saat Xiaoyan terkejut saat mendengar nama ini. Dia telah mendengar bahwa ini adalah sebuah misi. Padahal Xiaoyan awalnya berpikir bahwa token kuno milik makhluk iblis abadi ini pasti merupakan hal yang sangat langka. Tetapi tanpa diduga, dia memiliki beberapa petunjuk setelah tiba di dunia dewa iblis kuno. Namun setelah mendengarkan Jin Dongmi menjelaskan, sepertinya token iblis abadi ini ada lebih dari satu. Namun tentang benar atau tidaknya, sulit bagiku untuk membedakannya. Akan tetapi banyak orang kuat telah berkumpul di bintang Super Leguan untuk masuk ke dalam reruntuhan kuno ini. Tapi tampaknya 88 jenis alam magis yang mereka ciptakan mengandung formasi yang menakutkan. Jika kita memasukinya, itu seperti ruang tanpa batas. Tidak mungkin untuk membobolnya, dan juga mustahil untuk mendobraknya. Ucap Jin Dongmi dengan perlahan. Sejauh ini, seharusnya belum ada yang memasukinya. Jadi tidak diketahui apakah benar ada token iblis abadi di sana. Ucap Jin Dongmi kembali. Mendengar kata-kata ini, seketika Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Jelas jika ada penghalang, itu tidak akan menjadi hambatan apapun baginya. Aku ingin pergi ke bintang Super Leguan itu, dan kalian bertiga akan memimpin jalan untukku. Lalu tanpa menunda lebih lanjut, kita akan segera berangkat dan melihat apakah token iblis abadi itu benar adanya atau tidak. Ucap Xiaoyan dengan tegas. Sementara itu ketiganya terlihat sangat getir. Namun mereka tidak berani menunda dengan cara apapun. Detik berikutnya Feng Xian berinisiatif mengeluarkan sebuah kompas dan melemparkannya ke langit. Lalu dalam sekejap mata, kompas itu membesar hingga 10.000 kaki. Senior, ini mungkin tidak sebagus kompas terbang milik senior. Tapi ini sudah menjadi kompas terbaik yang aku punya. Ucap Feng Xian. Dan ketika Xiaoyan melihat serta memegang kompas itu, dia sedikit terkejut. Akan tetapi wajahnya tetap tidak menunjukkan ekspresi. Pada saat ini Xiaoyan hanya tidak menduga bahwa dunia dewa iblis kuno tidak menggunakan bahtera untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sebaliknya mereka menggunakan kompas sederhana ini. Jadi Xiaoyan merasa sangat senang. Karena dunia sensi rupanya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada saat ini Feng Xian awalnya mengira Xiaoyan akan mengeluarkan kompas miliknya sendiri. Namun tanpa diduga, Xiaoyan langsung melangkah ke atas kompasnya dan langsung duduk bersila. Lalu pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari bayangan Xiaoyan. Dan dia adalah Avatar Zuchi. Detik berikutnya 3 orang yang melihat pemandangan ini memberikan pandangan yang dingin. Mereka tidak tahu bagaimana orang tambahan tiba-tiba muncul dari dalam bayangan. Dan mata sosok itu tampak sangat kosong. Kemudian ketika mereka bertiga baru saja menangkupkan tinju dan siap untuk memberi hormat, sosok yang terakhir tiba-tiba terdiam. Lalu seketika dia berubah menjadi kilatan cahaya yang terbang langsung menjauh dari kompas. Sementara Xiaoyan sendiri tetap tenang dari awal hingga akhir. Dia hanya duduk santai di atas kompas. Tubuh Avatar Zuchi memang selalu dia simpan di dalam 9 peti mati. Tentu saja setelah kekuatannya direbut dari dunia Xuanyin, dia selalu mempertahankan rana kaisar keabadiannya agar tetap di langkah keempat. Jelas untuk menjelajahi dunia dewa iblis kuno, lebih baik membiarkan tubuh Avatar Zuchi berkeliaran dan mengalaminya sendiri. Terlebih lagi Xiaoyan mempunyai saluran untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Adapun Xiaoyan sendiri, dia akan pergi ke bintang Super Leguan untuk mencari tahu apakah benar ada reruntuhan seperti itu dan juga untuk menemukan token iblis abadi. Jika demikian, aku mungkin akan dengan mudah mendapatkannya. Lalu untuk tugasnya,
mungkin bukan mendapatkan token iblis abadi itu sendiri, tetapi menggunakan token iblis abadi untuk menentukan siapa yang benar-benar pergi ke dunia dewa iblis kuno. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Mengenai apakah ini masalahnya, kita perlu mendapatkan token iblis abadi di dalam reruntuhan itu sebelum kita dapat membuat penilaian lebih lanjut. Gumam Xiaoyan kembali. Mengenai apakah ini masalahnya, aku perlu mendapatkan token iblis abadi di dalam reruntuhan itu sebelum aku dapat membuat penilaian lebih lanjut. Gumam Xiaoyan kembali. Dan segera leluhur 3 klan berbeda itu menginjakkan kaki di kompas yang sangat tidak ingin mereka tempati. Dalam pandangan mereka, perjalanan ini akan sangat berbahaya karena ketidakpastian yang cukup kuat. Misalnya leluhur klan Jin yang sudah mencapai langkah ke-6 saja tidak berani melakukan kesalahan. Tentu saja Wang Ang dan Feng Xian hanya bisa mengikuti diam-diam. Dan mereka bertiga hanya bisa melangkah maju. Setelah semuanya siap, kompas itu pun mengantar Xiaoyan ke bintang Super Leguan dan nampaknya jaraknya tidak terlalu jauh dari bintang Jupiter. Tapi jika bintang ini ditempatkan sejajar dengan bintang Jupiter, maka ukurannya hampir 10 kali lebih besar dari bintang Jupiter. Karena bintang Super Leguan adalah bintang yang sangat besar. Sesuai dengan namanya, dia pasti dapat dikatakan sebagai bintang raksasa. Pada saat ini Xiaoyan melihat bintang tersebut muncul dalam kehampaan dari waktu ke waktu. Sebuah kompas datang dari jauh dengan kecepatan tinggi dan memasuki bintang Super Leguan. Dan selama periode waktu ini, jumlah orang kuat di bintang tersebut sudah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi pada arah kehampaan tersebut pada kompas, 4 sosok sedang duduk bersila. 1 orang memejamkan mata rapat-rapat. Dan 3 orang lainnya tidak berani memejamkan mata. Mereka terus memandang kehampaan dari waktu ke waktu. Karena mereka khawatir akan ada serangan yang menimpa mereka. Tentu saja 1 orang di bintang Super Leguan ini terlalu besar dan menarik perhatian. Jadi Xiaoyan memilih untuk duduk dan tenang di kehampaan. Senior, kita akan segera tiba di bintang Super Leguan, ucap Feng Xian yang terus menyanjung Xiaoyan sepanjang perjalanan. Jelas dia tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan melalui pandangannya. Itu karena rasa hormat dari leluhur klan Jin membuat Feng Xian sangat panik. Padahal Xiaoyan masih menutup matanya rapat-rapat dan tidak merespon sampai mereka memasuki bintang tersebut. Pada saat ini seketika banyak mata tertuju pada mereka. Mereka mungkin tidak mengenali Xiaoyan, tetapi semua orang mengenali keabadian dari 3 leluhur klan besar di bintang Jupiter. Bagaimanapun juga, para leluhur ini adalah makhluk keabadian. Seorang pria kuat dan mereka pasti memiliki dunia teratas. Tentu saja para penjaga bintang tersebut mengenali ketiga leluhur ini. Dan mereka dengan hormat menangkupkan tangannya. Tapi yang tidak mereka mengerti adalah bahwa Xiaoyan di belakang ketiga leluhur tampaknya telah menjadi pelindung. Umumnya siapapun pasti akan merasakan dengan identitas Xiaoyan dan langsung pergi ke bintang Super Leguan. Akan tetapi Xiaoyan tidak peduli dengan mereka. Dan sekilas mungkin Feng Xian juga mengerti maksud dari Xiaoyan. Lalu segera Feng Xian mengendalikan kompas dan terbang melewati perbatasan bintang Leguan dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin yang bertiup sepertinya membelah awan di langit, tetapi itu hanya saat mereka merasa kencang. Pada saat ini tiba-tiba sebuah serangan dahsyat meraung dan hendak mengenai kompas. Feng Xian yang melihat adegan ini segera mengerutkan keningnya dan mengambil tindakan secara tiba-tiba. Dengan lambaian dengan bajunya, hantaman kuat terus menerjang dan itu meraung ke arahnya. Detik berikutnya cahaya dingin bertabrakan dengan kompas milik Feng Xian hingga terguncang. Namun tampaknya Feng Xian sudah terbiasa dengan hal itu. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa dalam kurun waktu 100 tahun, kalian tidak diizinkan masuk ke bintang Super Leguan lagi. Tapi kalian masih berani datang ke sini. Bukankah kalian meremehkanku dan menganggapku bercanda? Karena kalian telah melanggarnya, maka kalianlah yang mencari kematian, ucap seseorang yang datang dari kejauhan. Sial, yang menyerang kita sepertinya Nizun dari klan Nie, ucap Feng Xian yang tampaknya juga merasa kesal. Dan dia sepertinya mengenali sumber suaranya. Wang An juga tampak marah, tetapi Jin Dongmi di sisi lain memiliki ekspresi yang tenang.
dan dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Jing Dongmi, kita adalah teman lama. Bukankah kau tahu bahwa kedua orang ini sudah melanggar peraturan di bintang ini? Jadi kau seharusnya tidak membantu mereka. Ucap sosok itu kembali dengan suara yang marah. Dan segera beberapa sosok terlihat perlahan datang dari antara awan. Pria yang memimpin pasukan itu mengenakan jubah ungu dan memiliki aura yang luar biasa. Dia berdiri di atas kompas dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya juga terus tertuju pada kompas di antara 4 orang. Pandangannya pertama jatuh pada ketiga leluhur bintang Jupiter. Dan setelah itu, dia memperhatikan Xiaoyan yang tengah duduk bersila dengan mata tertutup. Melihat hal ini, sosok itu sedikit mengerutkan keningnya. Itu karena ketika dia melihat wajah asing ini, itu membuat hatinya menjadi tidak senang. Ada apa? Kenapa kita berhenti? Tanya Xiaoyan dengan suara yang dalam. Pada saat ini mata Xiaoyan masih tertutup. Tuanku, kami minta maaf. Sebelumnya kami berdua telah berselisih dengan klan Nie dari bintang Super Leguan ini. Jadi sekarang dia menghentikan kami. Ucap Feng Xian sambil menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Mendengar kata-kata Feng Xian, seketika Xiaoyan membuka matanya. Dan dia melihat ke arah sekelompok orang itu dengan acuh tak acuh. Dan pemandangan ini pun langsung membuat mata Nizun membeku. Saat aku ingin pergi ke reruntuhan kuno itu, aku tidak peduli dengan mereka. Tapi sekarang, jika kau tidak mengizinkanku masuk ke dalam gua, aku hanya bisa membiarkanmu mati. Ucap Xiaoyan membuka matanya secara perlahan. Dan suaranya ini seperti guntur yang menggelegar, sehingga membuat Nizun juga tercengang saat mendengarnya. Tuanku, namaku adalah Penatua Nizun. Dan gua iblis warisan Leguan adalah milik klan Nieku. Mereka berdua tidak diizinkan untuk memasukinya. Ucap Nizun berkata dengan tegas, seolah-olah dia tidak takut dengan Xiaoyan sama sekali. Dia juga berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkan dukungan dari klan Nie yang ada di belakangnya. Jadi dia tidak perlu mengumpulkan pasukan ketika menemui keberadaan asing di bintang Super Leguan ini. Lalu tepat setelah kata-kata Nizun terdengar, pada saat yang sama sosok lain juga tiba-tiba muncul dalam bayangan Xiaoyan. Seketika adegan ini membuat ketiga leluhur itu langsung terkejut. Kali ini sosok yang dipanggil Xiaoyan adalah Jiwa Cimi. Hei, masalah di sini kuserahkan kepadamu. Jika kau ingin membunuh mereka, jangan lupakan seluruh keluarga Nie dimusnahkan. Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan terdengar, ekspresi Feng Xian, Wang An, dan bahkan Jing Dongmi langsung berubah. Sebaliknya Jiwa Cimi sangat marah saat mendengarnya. Tetapi dia tidak berani membantah Xiaoyan. Jelas dia juga tidak ingin dikurung lagi di dalam ruang kecil dan gelap. Dalam situasi seperti itu, Jiwa Cimi tidak bisa merasakan kehidupan maupun kematian. Jadi setelah mendengarkan perintah Xiaoyan, Jiwa Cimi segera bergerak dan mengunci semua orang ini. Dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun tubuhnya langsung melesat dengan cepat seperti bola meriam yang menyapu ke arah Nizun. Melihat pemandangan ini, Nizun langsung mendengus dingin. Tidak peduli dari klan mana kau berasal. Jika kau berani melawan keluarga Nie di bintang Leguan, maka kau benar-benar mencari kematian. Ucap Nizun dengan marah. Setelah Nizun selesai berbicara, dia dengan cepat menghancurkan token batu giok di tangannya. Mendengar itu Jiwa Cimi menyipitkan alisnya sedikit. Saat ini Jiwa Cimi terus bergegas ke arah Nizun. Dan dia dapat merasakan banyak gelombang kekuatan keabadian yang sedang mendekat. Namun dia terus menyapu ke arah Nizun tanpa rasa takut sedikit pun. Pada saat berikutnya, Jiwa Cimi mengayunkan tinjunya ke arah Nizun dengan keras. Di bawah tekanan tinju yang kuat dari Jiwa Cimi, Nizun merasa sedikit ceroboh. Dan dia dapat merasakan ancaman kematian yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Oleh karena itu dengan cepat tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas mundur ke belakang dengan cepat. Tunggu senior, aku mengaku salah. Jadi tolong jangan membunuhku. Ucap Nizun dengan nada memohon. Tepat setelah Nizun menyelesaikan kata-katanya, Jiwa Cimi terus mengejarnya. Seolah-olah dia telah menutup telinganya. Lagi pula,
Perintah yang diberikan oleh Xiaoyan kepadanya adalah memusnahkan seluruh klan Nie tanpa belas kasihan apapun. Adapun kecepatan sosok Nizun yang melarikan diri, itu masih kalah dari jiwa Cimi. Kau seharusnya bisa lebih cepat membersihkan mereka, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, seketika ketiga leluhur langsung tercengang dan seolah-olah membeku di tempatnya. Pada saat yang sama mereka melihat dengan jelas sosok yang baru muncul mengayunkan tinjunya dan langsung menghantam tubuh Nizun dengan sangat keras. Segera sebuah suara ledakan tumpul terdengar di udara. Kemudian sosok Nizun langsung jatuh ke tanah. Di bawah tinju yang mengerikan seperti itu, ketiga leluhur tidak tahu apakah Nizun masih hidup atau telah mati. Apakah sekarang masih ada yang ingin kalian lakukan? Ucap Xiaoyan berkata perlahan. Meskipun kata-kata itu tidak keras, tetapi tiga leluhur itu masih dapat mendengarkannya. Oleh karena itu Feng Xian tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru mengendalikan kompas untuk terbang menuju ke gua warisan iblis Leguan. Melihat pemandangan ini, mereka akhirnya mempercayai Xiaoyan sekarang. Mereka juga berpikir selain salah satu dari tiga klan kuat, siapa lagi yang berani bertindak begitu mendominasi? Meski begitu mereka masih belum mengetahui identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Dan tentu saja itu masih sulit bagi mereka untuk memikirkannya. Pada saat ini kompas terbang membawa mereka dengan sangat cepat. Dan itu terus bergerak maju tanpa adanya halangan. Namun Feng Xian juga diam-diam berpikir di dalam hatinya. Sehingga tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin yang terus mengalir. Meskipun dia takut kepada Nizun, tetapi sekarang dia lebih takut kepada Xiaoyan. Jika dia ceroboh sebelumnya dan tidak berbalik tepat waktu untuk menunjukkan dukungannya kepada Xiaoyan, mungkin semua anggota klannya akan berada dalam bahaya kehancuran. Setelah melihat dominasi Xiaoyan sebelumnya, ketiga leluhur ini semakin memiliki keyakinan akan status Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga berpikir dengan keras sambil menutup matanya. Dia juga menyadari bahwa kekuatannya saat ini masih belum cukup kuat. Dan jika dia bertemu dengan Tianxun dan Ning Yao sekarang, maka dia tidak bisa memaksakan diri untuk melawan mereka. Meskipun Xiaoyan tidak takut dengan Tianxun, tetapi Ning Yao sangat pandai menggunakan racun. Dia juga tahu bahwa avatar Yuan Shen sangat rentan dengan racun. Sehingga dia harus meluangkan sedikit waktu untuk menyempurnakan penawar racun. Bagaimanapun juga bintang ini cukup besar. Jadi Xiaoyan bisa mencari tahu apakah di bintang ini ada resep pil obat penawar racun tingkat dewa. Jika tidak, maka Xiaoyan hanya bisa mencoba untuk membuatnya sendiri. Tentu saja Xiaoyan memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Dan menghitung rencana apa yang harus dia buat selanjutnya. Bagaimanapun sekarang dia belum memiliki tujuan yang jelas. Tetapi setidaknya dia juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi Xiaoyan juga tidak tahu apakah kedua Raja Roh ini telah menerobos ke keabadian para dewa atau masih berada di keabadian Kaisar. Jika sudah menembus keabadian para dewa, maka tentu saja Xiaoyan hanya akan mencari kematian jika menghadapi mereka secara langsung. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.